Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu yang mustajabah, yang mana seorang hamba harus mengetahui waktu-waktu yang mustajabah, yang mana itu telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita mendapati waktu itu, kita senantiasa bisa dan memprioritaskan untuk memperbanyak doa. Maka waktu yang pertama adalah waktu sahur, waktu menjelang subuh, ya, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir, yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfira lahu." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Ibnu Hajar menjelaskan bahwa doa dan istighfar di waktu sahur itu sangat dikabulkan. Ya, artinya ini adalah waktu yang sangat penting bagi kita, ya, supaya kita mampu memaksimalkan dalam berdoa di waktu ini. Kemudian yang kedua adalah waktu di hari Jumat, ya, yang mana di situ ada dua waktu. Yang pertama adalah di antara dua khutbah, yaitu ketika seorang khatib khutbah kemudian ia duduk di antara dua khutbah, maka di situ adalah waktu yang mustajabah, ya. Kemudian yang kedua adalah ba'dal asar, atau setelah salat asar sampai tenggelamnya matahari, ya. Dan itu ditegaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati thinta asyrata, yuridu sa'atan la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla, faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asr." Waktu siang di hari Jumat ada 12 jam. Jika seorang muslim memohon pada Allah azza wa jalla sesuatu di suatu waktu di hari Jumat itu, pasti Allah azza wa jalla akan mengabulkannya. Carilah waktu tersebut, yaitu di waktu-waktu akhir setelah salat asar. Maka dua waktu ini di hari Jumat setidaknya seorang muslim harus mengetahuinya, dan sehingga ketika kita mendapati waktu itu, ya, kita senantiasa memaksimalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah bulan Ramadan yang penuh berkah. Maka di bulan Ramadan ini, karena keberkahannya dan juga karena kemuliaan bulan ini, maka orang yang senantiasa berada di bulan Ramadan, maka ia senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus mengapa demikian? Karena di saat bulan Ramadan seorang muslim ia melaksanakan suatu ibadah, yaitu puasa. Sedangkan pada saat puasa itulah, ya, dari mulai dia puasa sampai dengan ia berbuka, maka doanya mustajabah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la taruddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftir, wal imamun 'adin, wa da'watul mazlum." Tiga orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka,
kemudian yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Maka ketiga orang ini doanya tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang puasa, baik kita puasa Ramadan maupun puasa sunnah, maka sebaiknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah pada hari Arafah, yang mana hari Arafah itu pada 9 Zulhijjah, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebaik-baik hari, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Maka yang jadi pertanyaan, apakah keutamaan doa ini hanya untuk mereka yang sedang berwukuf di Arafah saja, atau untuk seluruh kaum muslimin, ya? Maka jawabannya yang tepat adalah mustajabah. Doa tersebut adalah umum, baik yang ia sedang melaksanakan haji dan sedang berwukuf di Arafah maupun orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Mereka sama-sama mendapatkan kesempatan untuk berdoa di hari yang paling diijabah, atau hari yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah doa antara azan dan iqamah. Ini yang sering kita dapati, karena satu hari, ya, ada 5 kali, ya, azan dan iqamah. Maka tatkala selesai azan, kita melaksanakan salat sunnah terlebih dahulu, kemudian kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna du'a la yuraddu bainal azan wal iqamati fad'u, ya. Sungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah pada saat itu. Yaitu adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan waktu berdoa antara azan dan iqamah. Baik. Kemudian, ya, demikian adalah beberapa waktu yang mustajabah. Ada satu lagi, yaitu doa selesai sholat 5 waktu, ya. Setelah kita melaksanakan sholat wajib, maka kita disunahkan untuk berdoa di situ, karena doa di situ adalah baik dan termasuk pada waktu yang mustajabah. Dalil yang menunjukkan boleh berdoa di akhir salat setelah salam adalah hadis berikut. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayyu salati afdal jawful lailil awsat qala ayyu du'ai asma qala dubulul maktubat. Ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, salat apa yang paling afdal? Maka beliau menjawab, salat di tengah malam. Lalu ia ditanya kembali, doa apa yang paling didengar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, doa di setiap akhir daripada sholat atau setelah sholat wajib. Maka masyarul muslimin, demikian beberapa hal yang perlu kita pahami terkait tentang waktu yang mustajabah, dengan harapan ketika kita mengetahui waktu-waktu itu, ketika kita mendatangi atau kita menemui waktu tersebut, kita bisa memaksimalkannya untuk berdoa meminta kepada Allah dan menyampaikan hajat kita, kebutuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberikan kemudahan untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.